tahu rumah adiknya, dia menuju ke rumah adiknya. Jalan dari ke rumah adiknya. Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat tadinya bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar namanya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad adalah guru Al-Quran, dia ajar mengaji lagi dengan ayat. Begitu mereka dengar suara langkah Umar bin Khattab, dalam beberapa athar dikatakan Umar ini saking badannya besar, kalau dia melangkah suara kakinya terdengar, gitu kan? Maka didengar oleh Fatimah dan mereka tahu itu adalah langkah Umar, dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan Khabbab bin Arad di kamar, kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Quran yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu tidak dibukakan, lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Sa'id, adiknya dan adik iparnya, apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar. Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar. Tidak usah kalian rahasiakan. Perlihatkan kepada saya itu. Waktu itu kebetulan lembaran Al-Quran dipegang oleh Fatimah. Lihat, disembunyi di belakang badannya tapi kelihatan. Umar mengatakan, pasti itu yang kamu pegang, berikan kepada saya. Fatimah nggak mau. Maka Umar menampar adiknya. Waktu ditampar keluar darah, jatuh. Suaminya Sa'id bin Zaid berusaha mendekat, gitu kan? Waktu mendekat dipukul juga sama Umar. Jatuh dua-duanya. Waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas saja, tapi Allah kulit itu saja. Tapi Allah SWT memudahkan waktu itu hatinya Umar terbuka. Dia lihat adiknya jatuh berdarah, belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri. Maka dia pun mengatakan, kenapa kau selalu terlalu ngotot mempertahankan ini? Kata adiknya, jangan kau pegang hai Umar, karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini. Kau masih dalam keadaan kafir. Kalau kau mau memegangnya maka mandilah dulu. Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah, minta pamit mandi. Setelah mandi dia keluar, dikasihlah lembaran tersebut. Kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas, di dalam kulit itu dari surah Thaha. Surah Thaha. Lalu Umar pun duduk kemudian membaca. Mulailah membaca. Ya, Thaha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dia baca. Thaha, ya, kami tidak turunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk kamu sedih hai Muhammad, kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Terus dia baca ayat demi ayat. Gak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak. Kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong, yang dia kuatkan, dia tegarkan, dengan orang yang lagi lunak, gitu kan, beda. Maka melihat waktu itu Sa'id bin Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak. Lalu dia waktu itu juga waktu Umar membaca, rupanya suaranya agak keras, dan ini dalam bahasa Arab dia ngerti. Umar itu bisa membaca, ya. Maka dia membaca pun, maka dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut dan bacaannya benar, karena itu bacaan dalam bahasa Arab, dia tahu. Maka Khabbab bin Arad, guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar ini, keluar. Lalu melihat keadaan tersebut, Umar bin Khattab berkata, di mana Muhammad? Khabbab bin Arad tahu bahwasanya Umar ini sudah lunak nih. Dia mengatakan, wahai Umar, kalau kau mau saya yang tunjukkan. Maka Khabbab bin Arad pun memegang tangan Umar lalu sama-sama menuju ke Darul Arqam. Tiba di Darul Arqam, ikhwan dan akhwat sekalian, dari kejauhan, bukan Darul Arqam ini 2 lantai. Lantai kedua, ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar gitu. Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada Khabbab bin Arad datang, lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan Khabbab bin Arad ini memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia, karena besarnya tangan Umar, gitu kan. Maka yang sahabat di lantai 2 rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Khabbab bin Arad, gitu kan, dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini, Umar bin Khattab, si kafir datang. Maka semua orang heboh di rumah Darul Arqam. Umar bin Khattab yang datang. Lebih baik orang-orang Quraisy 10-20 orang daripada Umar yang datang, gitu kan. Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang, ini berbahaya sekali, gitu kan. Nanti kita lihat setelah masuk Islam bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu, maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah radhiyallahu anhu waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya dan duduk lalu berkata, biarkan dia masuk. Kalau dia niat buruk, saya akan menghadapinya. Maka Nabi SAW mengatakan, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah disuruh sembunyikan. Ini bukan perkelahian. Nabi SAW sudah tahu. Dimasukkan ke dalam ruangan. Lalu kata Nabi SAW, bukakan buat dia. Begitu dia masuk, begitu dibukakan pintu, Umar bin Khattab lihat Nabi SAW, tundukkan pandangannya.
Lalu Nabi SAW memegang pundaknya, bajunya dengan keras dan menyentaknya sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun padamu baru kau beriman? Maka Umar diam. Nabi SAW sentak kedua kali, wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun kepadamu baru kau mau beriman? Sampai 3 kali lalu Umar bin Khattab jatuh berlutut di tanah lalu mengatakan, saya beriman kepadamu ya Rasulullah. Lalu dia syahadat. Pada saat dia syahadat, seluruh Darul Arqam bertakbir. Karena besarnya takbir kaum muslimin, bangga dengan Umar masuk Islam, terdengar sampai di dekat Ka'bah takbir mereka. Gitu kan? Jadi saking besarnya. Ini salah satu kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Riwayat yang lain maksud saya. Riwayat yang ketiga adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, ya. Mohon maaf, bukan. Riwayat di sini dikatakan sebenarnya sanadnya dhaif, ya. Sanadnya dhaif, tapi ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Mizan. Ini dikarenakan karena riwayat ini terdapat Abdurrahman bin Harith, seorang rawi yang jujur sebetulnya, tapi dia memiliki kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Jadi sebenarnya dhaifnya, lemah pun tidak terlalu lemah. Ya karena dia bukan pembohong, dia bukan ahli maksiat, cuman dia kadang-kadang keliru kalau menyampaikan hadis, lafadznya ada yang tertukar, maka didhaifkan. Tapi ulama tentu nanti saya simpulkan akan menggabungkan 3 riwayat dan mengatakan tidak ada yang berbentrok satu sama yang lain. Intinya Umar bin Khattab sudah masuk Islam dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia. Ibnu Ishaq menukil dalam buku sirahnya tentang Ummu Abdillah binti Abi Hathma, ya, radhiyallahu anha. Pada saat dia bilang, dia cerita, Ummu Abdillah ini bercerita, demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Habasyah, mau berangkat ke negeri Habasyah, maka suaminya Amir namanya sedang menunggu di sebuah lembah yang cukup jauh dari Mekah supaya tidak kelihatan, maka satu-satu keluar gitu. Ummu Abdillah ini kebetulan masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab, dan waktu itu terdengar di orang-orang Quraisy bahwa muslimin sudah mau hijrah, mau melarikan diri dari Mekah, dan orang-orang Quraisy berjaga-jaga, termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga, ya, berusaha menahan umat Islam jangan sampai hijrah ke Habasyah. Ada yang hijrah dibunuh, gitu kan, berusaha dibunuh. Ummu Abdillah ini punya hubungan kerabat dengan Umar, dan dia bersama dengan anaknya Abdullah ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah. Pada saat dia mikul-mikul barangnya, melewatin lembah demi lembah, tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah, ada Umar bin Khattab berdiri. Kagetlah Ummu Abdillah ini. Lalu Ummu Abdillah berkata, sungguh kami mendapatkan ujian berat melalui kalian. Maksudnya orang-orang musyrik Mekah, ya. Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian. Mau beriman pada Allah di Mekah diganggu, mau hijrah pun ditahan. Umar bin Khattab kaget waktu itu melihat Ummu Abdillah karena kerabatnya perempuan, ya. Kemudian malam-malam bawa barang pikul-pikul, bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau 3 tahun, ya. Lalu Umar kesian mengatakan, wahai Ummu Abdillah, mau kemana kamu? Kata dia, saya mau ke Habasyah, mau hijrah. Karena kami nggak bisa ibadah menyembah Allah di sini. Kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka Ummu Abdillah kaget waktu itu berkata, ya, saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar, dan tiba-tiba saja dia mengatakan, semoga keselamatan bersama Ummu Abdillah, pergilah. Padahal Umar bin Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu. Pada saat bertemu Ummu Abdillah ini dengan suaminya di lembah yang sudah janjian di luar Mekah, tiba-tiba suaminya tanya, tadi Ummu Abdillah, ada enggak orang yang kau temuin dari Quraisy? Kata Ummu Abdillah, enggak ada, kecuali Umar, gitu kan. Kata suaminya, Umar bin Khattab itu musibah yang besar, gitu kan. Itu bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia. Lalu kata Ummu Abdillah, tapi dia sempat lunak. Dia bahkan mengatakan kepada saya, semoga engkau selamat wahai Ummu Abdillah. Mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan. Lalu kata Amir ini suaminya Ummu Abdillah. Dia mengatakan, orang yang engkau lihat tadi itu, Umar bin Khattab maksudnya, tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya Al-Khattab masuk Islam. Jadi mustahil masuk Islam orang itu, gitu kan. Ini kata sahabat ini, karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu, gitu kan. Jadi kalau seandainya orang yang kau lihat itu mau masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, maksudnya keluarganya Umar semua, itu syahadat baru dia bisa syahadat tuh orang, gitu. Saking sulitnya gitu. Maka akhirnya di kisah ini disebutkan sampai di situ, dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam, kemungkinan bisa saja dari
doanya Ummu Abdillah tadi yang disebutkan. Ya. Jadi itu diantara riwayat yang dinukil kepada kita. Pertama tentang doa Nabi SAW, dan ini yang paling kuat. Yang kedua tentang adiknya Fatimah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in yang sudah masuk Islam semua, lalu Umar membaca surah Thaha. Dan yang ketiga adalah tentang masalah kisah Ummu Abdillah. Ada riwayat yang lain juga dinukil oleh sebagian ya, ulama dan dinukil juga oleh beliau di sini, adalah Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri. Dia mengatakan, aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, pecandu khamar di zaman jahiliyah. Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya. Kami mempunyai sebuah tempat di sana orang-orang Quraisy berkumpul untuk minum-minum dan mabuk-mabuk. Ya. Dan pada saat itu, satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk. Lalu aku melihat, ya Rasul ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah dan sedang menyembah Allah. Maka aku pun berkata, cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ini riwayat lain ya. Lalu kemudian aku pun menyelipkan diri di antara kiswanya Ka'bah. Sampai mendekat, tidak ada yang memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswah Ka'bah. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku. Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi SAW setelah hatiku tersentuh. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnu Khattab? Maka aku menjawab, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah sambil berkata, Allah telah memberimu petunjuk wahai Umar. Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku kata Umar dan mendoakanku agar aku bisa teguh. Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Ini dinukil oleh beliau di footnote nomor 15, dikatakan diriwayatkan oleh Atha dan Mujahid tentang Islamnya Umar. Ibnu Ishaq juga menyebutkan di dalam buku sirahnya bahwasanya Abdullah bin Abi Najih al-Makki menyampaikan kepadaku dari Ishaq, dan sanadnya ini mursal tapi memiliki penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab dari 4 riwayat, jadi bukan 3 tadi, 4 riwayat ini ya semua dinukil bahwasanya bagaimana beliau masuk Islam. Terlepas daripada itu, kata ahli sejarah dan penulis buku secara khusus mengatakan ini ya, kalau kita mau gabungkan semua riwayat, tetap riwayat yang paling kuat tadi adalah riwayat yang menceritakan dari doa Nabi SAW. Memang kalau doa Nabi maka semua jadi penyebab beliau akhirnya masuk Islam, dan kasuistik tadi yang lainnya semua karena penyebab beliau masuk Islam saja. Lalu kita masuk setelah masuk Islam. Pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat, maka yang paling pertama dia lakukan 2 hal. Begitu dia syahadat depan Nabi SAW, dia melakukan 2 hal. Yang pertama adalah dia langsung bertanya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya pada saat Umar bin Khattab masuk Islam syahadat, dia menanyakan kepada para sahabat, siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah? Lisannya langsung suka gosipin orang. Kata beberapa sahabat di sebelah Umar, Jamil bin Muammir. Ada seseorang yang bernama Jamil bin Muammir. Coba temuin orang ini mengatakan itu namanya Jamil bin Muammir. Lalu Umar bin Khattab mengatakan di mana dia? Kata sebagian orang di dekat Ka'bah. Ibnu Umar yang menukil riwayat ini mengatakan, saya lalu mengikuti ayah saya. Pada saat menemui ya Jamil bin Muammir ini lagi duduk depan Ka'bah, ayahku pun mendekati sambil berkata, wahai Jamil, apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya? Kata Jamil, tidak. Ada apa wahai Ibnu Khattab? Lalu kata Umar, saya sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu kan. Lalu kata Abdullah bin Umar, belum sempat Umar bin Khattab, ayah saya masih mau ceritain nih bagaimana masuk Islamnya. Jamil bin Muammir ini memang tukang gosip yang super, gitu kan. Sampai dia bilang belum dengar ceritanya apa, berdiri langsung menuju ke dekat Ka'bah, ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun, lalu berkata dekat Ka'bah, Umar bin Khattab telah murtad.